Halo, Tagakan. Berjumpa dengan saya Afi. Saat ini saya bersama dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Wasisto Rarugati. Selamat malam, Pak Wasisto. Selamat malam, Bu Afi dan pemirsa Tagar TV. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya, kita membahas tentang Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Jenderal Andika tidak ingin anak keturunan PKI atau Partai Komunis Indonesia dilarang ikut seleksi calon prajurit TNI. Jenderal Andika mendasarkan pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ini kok sepertinya lucu atau apa ya Pak Wasisto? Dengan TAP MPRS yang sama bisa berbeda menerjemahkan dan itu berlangsung selama sekian lama sejak Orde Baru. Jadi bagaimana sebenarnya mengenai keturunan PKI itu pada zaman Orde Baru itu dilarang apa saja, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih, Bu Afi. Kalau kita mengacu pada TAP MPRS 2566 itu kan yang paling pokok dan utama kan melarang PKI ya, dan beserta SEP organisasinya untuk bisa berorganisasi kembali di Indonesia. Itu poin yang paling utama dan mendasar. Dan kedua itu melarang ajaran Leninisme, Marxisme, Stalinisme yang untuk bisa disebarluaskan di Indonesia. Artinya dari kedua hal itu kan lebih merujuk pada organisasi dan ideologi yang ini kadangkala sampai sekarang pun menimbulkan banyak interpretasi multitafsir bagi seluruh kalangan, ya, di mana sekarang ini labelisasi komunis, labelisasi kiri itu masih menjadi label populer, terutama bagi mereka yang dianggap dalam tanda kutip berseberangan dengan pihak penguasa. Kenapa demikian, Pak? Tapi waktu dulu keturunan PKI itu dilarang menjadi PNS juga ya, Pak? Termasuk dilarang menjadi anggota TNI. Sebenarnya itu kan adalah bentuk penerjemahan dalam bentuk kebijakan publik ya, Bu Afi dan kalian. Jadi kalau kita lihat atau kita simak dulu kan di KTP yang itu dari Ekstapol, itu kan ada logonya ET kan, Ekstapol. Yang itu kan langsung diterjemahkan adalah orang ini dulu mantan PKI, katakanlah demikian. Jadi dulu dengan adanya labirisasi yang diformalkan itu kemudian menimbulkan stigmatisasi yang cukup berpengaruh hingga hari ini, di mana kita kemudian sangat istilahnya dibuat cemas secara tanda kutip ya, dan dibuat takut dengan hadirnya kembali PKI sewaktu-waktu, karena kita sudah menjadi semacam subjek pengaruh dari indoktrinasi Orde Baru terhadap anti komunisme itu, Babi. Dan inilah yang kemudian masih terasa hingga sekarang, hingga dalam urutan dalam kerjaan tertentu pun masih ada stigmatisasi, meskipun tidak banyak ya sebenarnya. Pelakunya langsung ya, Pak? Apakah anak-anak PKI itu juga dikasih tanda khusus di KTP atau surat apa? Kalau yang generasi setelahnya saya kurang begitu tahu ya, Bu Afi dan pemirsa Tegar TV ya. Artinya di sini para anak-anak ex PKI dalam tanda kutip itu kemudian berusaha melepaskan ikatan atau mungkin apa istilahnya, hubungan dengan apa yang terjadi dengan orang-orangnya terdahulu ya. Artinya mereka tidak mau terbebani dengan sejarah masa lalu yang kemudian malah membuat hidup mereka tidak karuan. Dan itu terjadi setelah pasca 99 ya, terutama di kita itu.
ketika itu informasi terbuka dan kemudian terbukalah pulang rekonsiliasi terhadap sejarah masa lalu Bali. Jadi saya pikir di sini untuk generasi setelahnya, setelah mantan PKI ini, saya pikir mereka berusaha untuk keluar dari bayang-bayang sejarah di masa lalu sehingga mereka ingin hidup normal seperti kita sekarang ini. Lalu bagaimana Pak Wasisto melihat kebijakan Jenderal Andika yang dieksplisitkan seperti sekarang ini? Apakah itu bentuk penegasan atau memang sesuatu yang baru di kalangan TNI? Sebenarnya kalau kita lihat militer kan terutama angkatan darat itu kan musuh politik PKI saat itu ya. Jadi pertarungan politik antara TNI Angkatan Darat dan PKI saat itu memang sangat memuncak dan itu menimbulkan friksi satu sama lain di antara kedua aktor ini. Nah, pasca PKI dibubarkan dan kemudian TNI mengambil alih apa istilahnya stabilator politik itu kemudian memang di awal-awal ketika Orde Baru berkuasa stigmatisasi anti PKI itu sangat kuat sekali dimanapun dan kapanpun bahkan itu bagian dari upaya menciptakan stabilitas politik. Nah, apa yang kemudian kita simak dari kebijakan Panglima sekarang ini cukup positif ya dan sangat mendukung rekonsiliasi ya karena kalau kita misalnya masih terjebak di masa lalu, kita tidak bisa memaafkan sejarah masa lalu, ya kita tidak akan pernah bisa berlanjut ke depan. Dan saya pikir posisi Panglima TNI yang netral ini cukup menarik ya dan sangat simpatik ya supaya memastikan tidak ada lagi peninggalan politik masa silam yang itu berbekas hingga sekarang termasuk dalam perekrutan tentara ya yang kita tahu tentara itu kan harusnya loyal dengan negara ya dan itu yang menurut saya poin yang sangat menarik untuk diskusikan lebih lanjut. Banyak catatan sejarah, banyak versi tentang PKI. Bisa dijelaskan kembali Pak, apa sebetulnya dosa besar PKI? Maaf, dosa besar PKI. Baik. Sebenarnya kan kalau dikatakan dosa-dosa besar PKI itu saya lebih condong menyebutnya skandal ya, skandal politik di PKI ya. Artinya di sini dalam lintasan sejarah itu memang PKI terlibat dalam berbagai macam pergolakan ya. Yang mana yang pertama kita bisa simak itu setelah pasca kemerdekaan tentunya itu peristiwa Madiun yang mana mereka berusaha mendirikan negara komunis lah di sana. Kemudian 65 masih perdebatan di sini. Tapi kalau saya baca dokumen sejarah, dokumen-dokumen itu memang di tahun kurun 50-60-an memang terjadi semacam kekerasan di mana-mana ya, yang itu melibatkan antara kekuatan merah dan hijau saat itu, di mana PKI juga bagian dari merah. Nah, dalam hal ini yang kita lihat skandal-skandal ini yang kemudian berusaha direproduksi hingga sekarang, di mana kita kemudian diajak menonton film pengkhianatan 13 PKI, itulah bagian dari upaya kita untuk bisa selalu berada dalam fobia komunis bangkit lagi. Yang mana itu kan sebenarnya hanya konstruksi politik yang membuat kita harus was-was dengan yang berbau kiri-kiri seperti itu, Pak Afi. Sepertinya di alam bawah sadar kita itu PKI itu sesuatu yang nista, yang hina, label itu sangat mengerikan. Dan itu harus ditanggung para keturunannya. Sebenarnya bagaimana seharusnya kita memandang PKI? Sebenarnya kalau kita memandang PKI itu kan
harus ditempatkan secara proporsional ya, Bu Afi dan pemirsa Tegar TV ya. Artinya kita jangan kemudian selalu memandang dalam satu sisi saja, di mana, emang, PKI terlibat dalam 65, cuman kita juga perlu melihat, aktor mana saja yang lain yang itu juga terlibat. Artinya di sini jangan kemudian kita mengkambing hitamkan PKI sebagai dosa sejarah ya, karena, kalau kita kemudian membaca sejarah itu kan selalu banyak perdebatan dan yang pernah saya bilang bahwa sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang dan di sinilah perlunya kita melihat sejarah masa lalu, sejarah 65 tentunya, itu dalam lensa yang berimbang ya. Tidak hanya cerita tentang pembantaian, cerita tentang, pembunuhan, tapi juga bagaimana kita bisa melihat sebenarnya ada kiprah-kiprah yang dilakukan oleh partai ini, eee, ke dalam politik Indonesia, katakanlah demikian. Misalnya emansipasi perempuan atau mungkin emansipasi budayawan yang itu memang menjadi senjata kuat PKI dalam meraih masa saat itu. Itu yang perlu kita juga letakkan secara berimbang sebenarnya kalau dalam melihat PKI sebenarnya. Ya, kalau kita melihat masyarakat kita ada pemahaman yang rancu. Hmm. PKI itu kan partai politik, tapi kenapa kemudian ada yang memandang itu berkaitan dengan agama dan ateis segala macam? Bisa diluruskan itu, Pak? Maaf gimana, Bu? Ya, jadi PKI ini seperti ada pemahaman yang rancu di tengah masyarakat kita. Itu adalah partai politik, tapi sebagian menganggap itu ateis dan berkaitan dengan agama. Hmm. Baik, sebenarnya pemahaman publik terhadap kedua hal itu juga tidak bisa kita, persalahkan juga, Bu Afi, karena kalau kita melihat, konteks terdahulu kan rivalitas antara kekuatan merah yang itu diwakili PKI dan hijau yang diwakili Partai Islam kan sangat 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 kuat saat itu ya, yang itu berdampak pada para pengikutnya. Nah, apa yang kemudian dipersepsikan publik untuk melihat PKI sebagai sebuah partai atau sebuah kekuatan politik itu memang saya pikir adalah dampak dari tadi yang saya sebut tadi ya, rivalitas kedua faksi ini yang kemudian meluber hingga ke ruang publik, di mana terjadi kekerasan saat itu, pembunuhan di mana-mana, yang itulah yang kemudian menciptakan labelisasi politik ya, yang membuat orang atau mungkin publik itu langsung merasa dendam, merasa marah kalau misalnya sudah dengar kata kiri atau komunis atau ateis sekalipun. Selain PKI kemudian ada organisasi HTI dilarang, kemudian FPI dilarang, tapi kita tidak pernah mendengar HTI atau korban HTI dilarang menjadi anggota TNI atau FPI dilarang menjadi anggota TNI. Tidak ada ya. PKI ini melekat sangat fobia tadi karena penguasa pada saat itu ya Pak yang menanamkan itu ya. Iya, karena kalau kita baca kebijakan Orde Baru ya, lahirnya Orde Baru nih. Ini kan sangat yang pertama dilakukan adalah mendoktrinasi kita agar menjadi anti komunis kan. Yang itu yang pertama kita diwajibkan nonton film pengkhianatan 13 PKI setiap malam 30 September. Kemudian kita ikut penataran P4 agar bisa hafal Pancasila dan penghayatannya. Dan kita terutama pegawai negeri ya, pegawai negeri itu ada semacam apa istilahnya kebijakan khusus tidak terlibat pada organisasi terlarang seperti itu. Nah, meskipun sekarang kita di masa reformasi dan kita sudah masuk ke ranah demokrasi, peninggalan sejarah seperti itu masih ada dan dilestarikan oleh beberapa kelompok tertentu, Bu Afi dan Pak Arya, yang mana tentu itu adalah hal yang sah-sah saja ya kalau perlu kita bisa diskusikan. Tapi jangan sampai kemudian membiarkan generasi ke depan itu tidak bisa membaca sejarah secara dua sisi.
Karena yang kita simak sekarang ini, anak-anak muda itu ketika mendengar PKI atau komunis itu langsung marah, langsung dendam dan lain sebagainya. Padahal mereka belum pernah lihat PKI itu apa, partai itu seperti apa, orangnya seperti apa, yang dalam bayangan mereka adalah bayangan yang sangat buruk sekali buat dan inilah yang menurut saya pemerintahan sekarang perlu melakukan rekonsiliasi ulang terhadap sejarah ya, di mana jangan sampai kebencian, dendam politik itu dilestarikan, yang mana itu malah membuat kita itu, tidak bisa menerima kenyataan di masa lampau. Ya, kembali ke pernyataan ke Panglima TNI. Hmm? Apakah itu baru kali ini Panglima TNI menyatakan hal tersebut dan apakah itu sesuatu yang luar biasa, Pak? Kalau yang sepengetahuan saya itu jarang sekali, sosok militer yang bisa seterbuka ini Bu Afi dan Kak Haryans ya. Karena yang kita tahu di periode kepemimpinan militer sebelumnya mereka, eee, cenderung menonjolkan semangat anti komunisme, anti marxisme dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika saya pikir ini hal yang baru yang belum pernah terjadi di kepemimpinan TNI sebelumnya, yang mereka tuh justru menghindari isu-isu, kiri seperti itu. Dan tentu ini perlu diapresiasi karena ternyata, eee, tentara kita juga sudah mulai terbuka dengan sejarah di masa lalu ya, di mana mereka berusaha untuk, memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu dengan generasi sekarang, Bu Afi. Dan saya pikir ini langkah yang sangat positif di mana militer tidak terlalu kaku dengan sejarah di masa lalu sebenarnya, Bu Afi. Dengan sikap yang ditunjukkan Panglima TNI, menurut Pak Wasisto ke depan apakah itu akan biasa saja atau akan menimbulkan ketegangan baru? Kalau ketegangan internal, saya pikir belum ya, cuman perbedaan pendapat internal mesti ada itu, mesti ada meskipun tidak terlihat secara lebih jelas ya. Karena tentu dalam tubuh militer mungkin ada faksi garis keras juga yang menentang komunisme, marxisme ya, hingga sekarang masih ada tentu. Dan saya pikir, apa yang kita lihat dengan pernyataan Panglima TNI itu, tentu adalah sebuah proses yang panjang ya, Bu Afi dan Kak Haryans, karena, eee, reformasi militer, reformasi TNI yang terutama dalam bidang ideologi itu adalah proses yang tidak bisa langsung serta-merta selesai karena pernyataan Panglima, tapi itu proses yang sangat panjang sebenarnya. Dan ini yang menurut saya perlu seorang Panglima TNI mengawal ini agar proses rekonsiliasi dalam tubuh TNI ini juga berjalan baik ke depan, Bu Afi. Pak, terakhir closing statement mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan Panglima TNI bahwa anak keturunan PKI boleh menjadi anggota TNI. Saya pikir pernyataan Panglima TNI ini jangan menjadi bahan politik baru ya, atau jangan terpolitisasi ya, karena, ini adalah langkah yang sangat positif bagi saya ya, dan ke depan. Karena membuka kesetaraan, membuka, eee, rekonsiliasi, membuka rekonstruksi sejarah yang mana kita tahu militer adalah salah satu aktor penting di masa lalu ya. Dan ke depan saya pikir, masyarakat juga setidaknya mulai berpikiran serupa, terbuka dengan sejarah yang terjadi di masa lalu. Jangan sampai kemudian hanya, terpaku pada urusan identitas sehingga tidak mau membuka perbedaan pandangan yang ada di masa silam dan karena kita sudah hidup di masa yang terbuka, di mana sejarah masa lalu kita terima, tapi jangan sampai kita hanyut di dalam narasi kekerasan dan kebencian seperti itu, Pak. Baik Pak Wasisto, terima kasih untuk wawancaranya. Sama-sama. Sekian Tagarian, sampai jumpa di lain kesempatan.